Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09, tentunya bersama saya Elisa Purba dan ada rekan saya Syalfat Rizky, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 22 Desember 2022. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah menuntaskan paket pekerjaan pembangunan kantilever, pelebaran jalan dan tikungan di ruas Jalan Medan Brastagi, Sumatera Utara. Pelebaran jalan tersebut berfungsi untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi, terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Komisi 5 mengapresiasi pembangunan struktur kantilever jalur Medan Brastagi. Pelebaran jalur pada bahu jalan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan parah yang sering terjadi pada jalur tersebut. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan jalan melalui struktur kantilever ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kemacetan. Iqbal mengingatkan, jalur tersebut akan menjadi jalur utama yang dilalui masyarakat saat momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Sehingga harus ada terobosan untuk mempercepat proses pengerjaan. Iqbal meminta jangan sampai pengerjaan jalan mengganggu mobilitas kendaraan atau bahkan membahayakan pengguna jalan. Ingin melihat bagaimana pelebaran jalan di beberapa tikungan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan tadi kami melihat pekerjaan itu sudah rapi semua, sudah selesai. Ada beberapa titik yang informasi dari Kementerian PUPR tadi yang masih harus dilakukan perbaikan. Dan tentu itu kita dukung bersama-sama. Karena dengan adanya pelebaran bahu jalan tadi di beberapa titik, itu dapat mengurangi kemacetan. Dapat mengurai kemacetan. Karena kita tahu beberapa hari lagi kita akan memasuki liburan Natal dan Tahun Baru. Dan daerah antara Medan Brastagi itu merupakan daerah alur lalu lintas yang sangat padat pada waktu liburan. Jadi tadi kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Adapun lokasi pelaksanaan pembangunan kantilever Medan Brastagi tersebar pada 13 titik tikungan tajam, mulai dari Sambahe menuju Brastagi pada ruas jalur kota Medan sampai Kabupaten Karo dengan panjang efektif mencapai 2.478 km. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai kebijakan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Balik berharap RUU tentang larangan minuman beralkohol ini dapat segera disahkan setelah sekian lama terkatung dalam proses pembahasannya. Balik DPR RI menilai kebijakan Konun Jinayat atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Ditemui seusai melakukan kunjungan kerja spesifik Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Aceh terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, anggota Balik DPR RI Khalid mengatakan pentingnya keberadaan regulasi tentang mengkonsumsi alkohol karena dapat menimbulkan efek yang mengakibatkan terjadinya kejahatan kriminalitas. Penting Republik Indonesia memiliki undang-undang larangan minum beralkohol. Buktinya di Aceh, tingkat kriminalitas dari alkohol semakin rendah. Ini kan bagaimana di bahagian di provinsi lain juga hal yang sama. Apa yang selama ini dijalankan di Aceh yang sudah baik ini bisa kita berikan contoh kepada seluruh Indonesia lainnya. Anggota Balik DPR RI Iliza Saaduddin Jamal berharap aspirasi dari Pemprov Aceh dapat memperkaya wawasan dan referensi terhadap rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Iliza menambahkan pemerintah Aceh dapat ikut serta dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol karena pemerintah Aceh sangat mendukung penuh lahirnya regulasi undang-undang tersebut. Badan Legislasi dengan kunjungan kita ke Provinsi Aceh, kita mendapatkan pengayaan dari masukan yang ada, contoh konkret dari penerapan hukum syariat yang di Aceh, dampaknya kepada masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh, tentu dampaknya menjadi lebih maksimal, artinya kasus menjadi lebih turun. Dari Provinsi Aceh, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta PT Semen Padang Group melalui Kementerian BUMN untuk dapat melakukan pembenahan strategi pemasaran karena adanya penurunan pangsa pasar yang signifikan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, PT Semen Indonesia masih menjadi pemimpin pasar industri semen nasional. Namun pangsa pasarnya sejak tahun 2019 hingga tahun ini cenderung mengalami penurunan dari sebelumnya berada di angka 52% dan kini tinggal 48%. Pemirsa, Komisi 6 juga menilai hal ini terjadi akibat kebijakan pemasaran yang salah sehingga diperlukan formula baru dalam pemasaran agar tidak kalah dengan kompetitor. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta PT Semen Padang Group dapat melakukan pembenahan strategi pemasaran karena adanya penurunan pangsa pasar yang signifikan. Pangsa pasar semen Indonesia yang terus menurun terjadi akibat kebijakan pemasaran yang salah, sehingga diperlukan formula baru dalam pemasaran agar tidak kalah dengan kompetitor. Lebih lanjut, Andre juga mendorong kebijakan pemasaran yang dilakukan PT Semen Indonesia Group diterapkan secara merata kepada anak perusahaan yang saat ini juga mengalami penurunan pangsa pasar. PT Semen Indonesia Group untuk saat ini masih menjadi pemimpin pasar industri semen. Namun, pangsa pasarnya sejak tahun 2019 hingga tahun ini cenderung menurun. Kita berdiskusi bagaimana ke depan Semen Indonesia melakukan pembenahan di sektor pemasarannya supaya ke depan tidak lagi adanya saling makan atau saling bunuh di antara perusahaan-perusahaan yang ada anak perusahaan di bawah Semen Indonesia antara Padang, Tonasa, Gresik. Jangan sampai saling bunuh dan memakan market share mereka masing-masing. Dan alhamdulillah Semen Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembenahan strategi pemasaran dan tahun depan juga akan melaunching Fighting Brand, di mana Fighting Brand ini dipastikan tidak akan ada lagi anak perusahaan Semen Indonesia Group yang saling bunuh dan saling makan di pasar. Andre juga menyoroti harga jual semen produksi PT Semen Indonesia yang kini jauh lebih mahal dari harga jual kompetitor.
yang mencapai selisih harga Rp12.000 per sak, sehingga dinilai perlu segera dilakukan evaluasi kebijakan pemasaran. Dari Sumatera Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Provinsi Lampung semakin menambah panjang daftar kasus mafia tanah di Indonesia. Masyarakat kecil selalu menjadi korban yang paling dirugikan. Komisi 3 mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dapat segera membongkar praktek mafia tanah yang kerap terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia. Komisi 3 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang memiliki tanah dari oknum-oknum mafia tanah. Kasus mafia tanah di Lampung semakin menambah panjang daftar kasus mafia tanah di Indonesia. Tentu saja, masyarakat kecil yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Banyaknya masyarakat kecil yang menjadi korban mafia tanah, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat atas tanah yang dimilikinya. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat dari oknum-oknum yang memaksa masyarakat untuk menjual tanahnya pada oknum mafia tanah. Nah, yang kita harapkan adalah sejengkal tanah masyarakat, haram hukumnya diambil oleh mafia tanah. Olehnya itu, negara harus hadir di tengah-tengahnya, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang sekira-kiranya tanahnya dikuasai atau diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang bermain di mafia tanah. Nah kan, jadi kesemuanya ini adalah variabel-variabel yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama para penegak hukum untuk memberantas mafia tanah ini. Banyak daerah ada tanahnya, ada sertifikatnya malah. Tetapi dipaksakan oleh orang tertentu, dipaksakan oleh pengusaha tertentu untuk menjual tanahnya. Ada apa? Komisi 3 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus mafia-mafia tanah yang marak terjadi di Indonesia. Ken, Hilman, dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 4 DPR RI meminta usaha agribisnis yang dijalankan PT Wilmar Padi Indonesia tidak mematikan usaha penggilingan padi lokal, khususnya yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Komisi 4 berharap Wilmar Group dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara membeli gabah petani lokal dengan harga yang tinggi. Komisi 4 DPR RI meminta PT Wilmar Padi Indonesia untuk dapat memberdayakan para petani lokal agar petani bisa lebih sejahtera. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Kabupaten Serang, Banten baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini mengapresiasi PT Wilmar Padi Indonesia yang telah membeli gabah milik petani lokal dengan harga kompetitif yang nantinya diproses menjadi beras maupun aneka ragam produk yang berasal dari beras. Dari sisi harga dengan pihak swasta, satu sisi sih saya melihat ada niat yang baik dari pihak swasta ini ya untuk bisa membantu para petani dengan meningkatkan harga beli gabah yang lumayan cukup baik lah ya. Itu kan artinya membantu petani untuk lebih ditingkatkan kesejahteraan. Karena mengingat negara kita juga terlihat tidak ada hadirnya gitu. Untuk bisa paling enggak sama lah sejajar dengan swasta. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Salim Fahri. Ia meminta PT Wilmar Padi Indonesia dapat membina penggilingan skala kecil agar bisa produktif. Sudah pasti karena Wilmar kan mempunyai standar yang canggih. Standar yang cukup sudah standar. Makanya kita sarankan kepada Wilmar untuk membina pada penggiling-penggiling lokal. Jangan dengan kehadiran Wilmar, para penggiling yang lokal ini bisa mati. Ini juga tidak cocok. Dan sudah kita minta kepada Wilmar tidak boleh memonopoli harga-harga yang ada khususnya di Kabupaten Serang ini. Dari Kabupaten Serang, Banten, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau MINOL sampai saat ini masih dalam proses pengkajian dan pendalaman. DPR terus berupaya agar nantinya ketika RUU ini sudah diundangkan, kelak menjadi aturan yang bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah pemirsa, informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau MINOL dipastikan masuk ke dalam daftar 39 RUU yang menjadi prolegnas prioritas tahun 2023. Meski menuai pro dan kontra, tidak dapat dipungkiri Indonesia perlu memiliki regulasi terkait minuman beralkohol lewat RUU MINOL. RUU MINOL ini akan memberikan kepastian penegakan hukum terkait penyalahgunaan minuman beralkohol yang diharapkan bisa menekan tindak kejahatan dan kriminalitas, tentunya dengan tetap memperhatikan penggunaan alkohol dalam ritual adat maupun ritual keagamaan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menekankan dalam pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus fokus pada pengendalian dan pembatasan. Bukan seluruhnya melarang atau menghapus penggunaan minuman beralkohol di masyarakat. Balek menilai ada banyak manfaat yang didapat dari minuman beralkohol dari segi ekonomi, meskipun juga memiliki sisi mudorot dari sisi kesehatan. Oleh sebab itu, nantinya perlu diatur mengenai pengendalian dan batasan-batasan tentang minuman beralkohol tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, sejumlah lapisan masyarakat memberikan masukan agar judul rancangan undang-undang MINOL harus netral, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang merugikan masyarakat. Bahwa pada umumnya mereka meminta judul itu harus netral, seperti misalkan RUU tentang minuman beralkohol. Silakan di dalamnya itu diatur mengenai larangan, izin di mana tempat boleh, dan apa-apa saja penataan yang dilakukan. Begitu juga sanksi yang harus diputuskan, substansinya sama saja dengan apa yang ada, tetapi judul ini tentu jangan menimbulkan persepsi yang menimbulkan dinamika di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anggota Balek DPR RI Taufik Basari menyebutkan bahwa RUU MINOL dipastikan tidak akan mengganggu kelangsungan industri MINOL maupun sektor pariwisata, tetap fokus pada pembatasan dan pengendalian baik produksi maupun dari aspek distribusi. Ini tidak semangatnya bukan soal pelarangan ya, tapi pengelolaan atau minuman beralkohol secara umum, sehingga semua hal di situ mulai dari izin, mulai dari bagaimana pengaturan industrinya, bagaimana pengelolaannya, ya, bagaimana batasan-batasannya, itu bisa diatur secara lebih luas dibandingkan kemudian ada suatu judul yang judulnya saja sudah langsung menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Balek DPR RI menilai kebijakan Konun Jinayat atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Bahwa penting Republik Indonesia memiliki undang-undang larangan minum beralkohol. Buktinya di Aceh, tingkat kriminalitas dari alkohol semakin rendah. Ini kan bagaimana di bahagian di provinsi lain juga hal yang sama. Apa yang selama ini dijalankan di Aceh, yang sudah baik ini bisa kita berikan contoh kepada seluruh Indonesia lainnya.
kita mendapatkan pengayaan dari masukan yang ada, contoh konkret dari penerapan hukum syariat yang di Aceh, dampaknya kepada masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh, tentu dampaknya menjadi lebih maksimal, artinya kasus menjadi lebih turun gitu dengan adanya aturan hukum yang ada gitu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan bahwa dari hasil diskusi dengan sejumlah pihak ada beberapa usulan dalam penyempurnaan RUU Larangan Minol. Di antaranya mengenai judul RUU, pemidanaan untuk memberikan efek jerah, serta usulan untuk cukai minol. Ada sejumlah masukan terkait penyempurnaan draft RUU ini. Di antaranya bagaimana terkait dengan judul itu tidak menggunakan kata larangan. Yang kedua, terkait dengan pemidanaan itu bagaimana bisa menimbulkan efek jerah, tidak lagi minol ini menjadi tipiring. Dan selanjutnya tadi ada kekhawatiran jangan sampai RUU ini disalahgunakan oleh masyarakat. Tentu kita akan mengantisipasi itu, makanya partisipasi masyarakat yang dimaksudkan kita batasi juga dalam ketentuan perundang-undangan ini. Dan tadi ada yang menilai harus dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Kehadiran undang-undang ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Karena keberadaan minuman beralkohol baik dari aspek keamanan maupun aspek yang lainnya itu lebih banyak mudaratnya. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Nur Nadlifah mengatakan, di beberapa daerah masih terdapat tradisi dan adat istiadat yang melibatkan penggunaan minuman beralkohol. Untuk itu, demi kepentingan bersama, maka rancangan undang-undang larangan minol harus bisa mengakomodir kepentingan banyak kalangan. Untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat ini, kami dari Balik kunjungan kerja di 3 daerah NTB, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan ini. Untuk mendapat masukan sesungguhnya kalau di daerah-daerah itu seperti apa sih gitu. Apakah mereka masih menginginkan adanya minuman beralkohol untuk kondisi-kondisi tertentu atau close semuanya. Sehingga pada penyusunan nanti benar-benar hasil produk hukum kita ini bisa diterima di seluruh masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, sesaat lagi kan kita akan menjalani libur Nataru ya, liburan Nataru maksudnya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan ajak jalan-jalan pemirsa nih ke salah satu destinasi favorit yang ada di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya. Nah, namun informasinya akan kita hadirkan usai jeda berikut ini pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, kita juga tadi sudah membahas ya Alfa terkait dengan nanti mau libur Nataru. Nah kira-kira ini kita mau pergi kemana nih untuk liburan? Asiknya ke Bali ya kayaknya. Betul sekali, tentunya Indonesia terkenal dengan Bali. Dan kali ini pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata, Bali, yaitu Tanah Lot Bali. Ini merupakan perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan juga cantiknya bangunan pura di bebatuan karang. Ini menjadi magnet yang menarik para wisatawan untuk datang ke Tanah Lot. Karena Bali memang nggak ada habisnya sih ya, Lisa. Betul wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara ini terus berdatangan untuk ke Pulau Bali. Salah satunya juga di Tanah Lot yang menjadi lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Nah, selengkapnya kita akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, informasi dan tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Beraban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisiran curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Tanjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Menurut saya sudah hampir 75% normal Bali untuk destinasi wisatanya. Terbukti wisman-wisman juga sudah mulai banyak berkunjung ke Bali. Menurut saya Tanah Lot ini yang patut kita banggakan adalah view-nya. View-nya ini sungguh-sungguh luar biasa nih. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali.
Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island. But here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Nah, Elisa dan juga pemirsa, gimana nih menjelang liburan Natal dan Tahun Baru? Kayaknya Tanah Lot cocok ya dimasukkan ke list untuk destinasi. Betul, apalagi kalau misalnya pemirsa ini pergi ke Bali, pastikan Tanah Lot menjadi salah satu wisata yang akan dikunjungi ya, Fat ya. Ya, tentunya juga pemirsa kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat yang ada di Indonesia. Betul ini. sekali, Alfat. Ya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya pemirsa, yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.